إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan dua jenis yang berbeda, laki-laki dan wanita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa." Dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan kedua jenis ini, namun Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan di antara keduanya perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara laki-laki dan wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa dzakaru kal unsa." Dan tidaklah sama antara laki-laki dengan wanita. Dan di antara perbedaan tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pekerjaan laki-laki dan tugasnya berada di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan memenuhi keperluan keluarganya dengan bekerja di luar rumah. Adapun wanita, tugas mereka adalah tinggal di dalam rumah dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka yang ada di dalam rumah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wanita untuk tinggal di rumah-rumah mereka dan tidak keluar dari rumah mereka kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Itu pun dengan beberapa persyaratan yang disebutkan dalam syariat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Padahal rumah-rumah tersebut adalah milik suami-suami mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya rumah-rumah tersebut adalah rumah mereka. Dikarenakan tempat mereka yang hakiki adalah di rumah. Dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya para wanita di masa jahiliyah yang pertama. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tetap tinggal di dalam rumah. Padahal kita tahu bagaimana kesucian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita pun tahu bagaimana mulianya para laki-laki dari kalangan sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Meskipun demikian keadaannya, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan mereka untuk tetap tinggal di rumah mereka. Dan perintah ini juga mencakup seluruh wanita kaum muslimat, tidak hanya terkhusus istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika yang seperti mereka saja kesuciannya diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah, maka apalagi yang di bawah mereka kedudukannya daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abd bin Humaid dan juga Imam Ibnul Munzir bahwasanya Muhammad bin Sirin menceritakan tentang Saudah bintu Zam'ah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia ditanya, "Lima la tahujjin wa ta'tamirin kama taf'alu akhawatuk?" Kenapa engkau tidak pergi haji dan umrah sebagaimana yang dilakukan saudari-saudarimu? Apa yang menghalangimu? Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun menjawab, "Qad hajjatu wa i'tamartu wa amarani Allah an aqarra fi baiti. Fa wallahi la akhruju min baiti hatta amut." Fama kharajat min babi hujratiha hatta ukhrijat bi janazatiha. Sungguh aku telah pernah melakukan haji dan juga aku pun telah pernah melakukan umrah, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk tetap tinggal di rumah. Maka demi Allah, aku tidak akan pernah keluar dari rumahku sampai aku mati. Maka Saudah pun tidak pernah keluar dari pintu rumahnya sampai akhirnya dia dikeluarkan dalam keadaan sudah menjadi jenazah untuk dikuburkan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna tabki hatta taballa khimaraha," maka dia menangis sampai membasahi jilbabnya, sampai membasahi penutup kepalanya. Dan bisa jadi dikarenakan penyesalannya tatkala dia keluar pada peristiwa perang Jamal bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terjadi fitnah yang sangat besar di masa itu. Maka Aisyah menangis dengan keluarnya dia dari rumah. Dan dia menangis tatkala mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna," dan tetaplah kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mar'atu aurah wa innaha idza kharajat istasrafaha syaitan." Sesungguhnya wanita adalah aurat, sama seperti aurat yang jika nampak maka seharusnya merasa malu sebagaimana nampaknya aurat. Dan tatkala dia keluar,
maka syaitan akan menghias-hiasinya sehingga manusia pun akan melirik kepadanya. Akan ditampakkan indah di pandangan manusia tatkala seorang wanita keluar dari rumahnya. Wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Dan sesungguhnya keadaannya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia berada di tempat yang paling dalam dari rumahnya. Semakin sempit tempatnya dalam rumahnya, semakin tersembunyi posisinya di dalam rumahnya, maka semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istri-istrinya pada haji wada', haji perpisahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau kepada mereka, "Hadhihi summa zuhur al-hasir." Ini haji kalian yang kalian lakukan bersamaku. Kemudian setelahnya, tetaplah kalian duduk di atas tikar-tikar kalian, yaitu di dalam rumah. Fakana kulluhunna hajjadna illa Zainab bintu Jahsh wa Sauda bintu Zam'ah wa kanata taqulan fa wallahi la tuharrikuna dabbah ba'da an sami'na zalika min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semua dari mereka melakukan haji setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali 2 orang dari istri beliau, yaitu Zainab bintu Jahsh dan juga Saudah bintu Zam'ah, tidak lagi melakukan haji. Dan mereka berdua berkata, "Demi Allah, kami tidak pernah menunggangi kendaraan sejak kami mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut." Nabi mengatakan, "Hadhihi, ini cukup haji kalian bersamaku. Summa zuhural hasir, kemudian tetaplah kalian tinggal di atas tikar-tikar kalian yang ada di rumah, tidak keluar lagi." Rawahu Ahmad. Hadisnya riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tinggalnya wanita di dalam rumahnya, mereka justru akan bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menggantikan kemuliaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ji'na nisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqulna, ya Rasulullah, zahaba ar-rijalu bil fadli wal jihad fi sabilillah, fama lana min amalin nudriku bihi amal al-mujahidin fi sabilillah." Ya Rasulullah, berkata sebagian wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para lelaki telah pergi dengan membawa keutamaan-keutamaan. Mereka juga pergi dengan membawa keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkan kepada kami suatu amalan yang dengannya kami bisa mendapatkan amalannya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunjuki mereka dengan mengatakan, "Man qa'ada minkunna fi baitiha." Barang siapa yang duduk dari kalian tetap tinggal di rumahnya.
adraka amalal mujahidin fi sabilillah. Maka dia akan bisa mendapatkan amalannya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bazzar. Diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Sungguh keutamaan yang sangat besar tatkala seorang wanita berdiam diri di rumahnya dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan keperluan yang mendesak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarnya wanita dari rumahnya adalah perkara yang tidak wajar. Bukan hanya di zaman ini, bahkan di zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatbukuma?" Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Tatkala Musa tiba di sumber air yang ada di daerah Madian, maka dia mendapati sekelompok orang yang sedang mengembalakan ternaknya, memberikan minum kepada ternaknya. Kemudian Musa mendapati di belakang mereka dua orang wanita yang sedang berusaha menahan gembalaannya kambingnya agar tidak ikut minum bersama dengan kambingnya para pengembala lelaki. Melihat hal ini, maka Musa alaihi salam merasa heran dengan keluarnya dua orang wanita dari rumahnya. Maka dia mengingkari keluarnya mereka dengan menyatakan, "Apa urusan kalian di sini?" Suatu yang tidak wajar dan tidak biasa. Tatkala Musa melihat dua orang wanita keluar dari rumahnya, padahal mereka tidak bercampur baur dengan para lelaki. Bahkan mereka berusaha menahan kambingnya agar tidak ikut minum dengan para pengembala lelaki. Urusan besar apa yang mengharuskan kalian keluar dari rumah kalian? Maka langsung, tatkala mendapatkan pertanyaan dari Musa, dua wanita ini pun memberikan pembelaannya. Kata mereka, "Kami tidak bisa memberikan minuman kepada ternak kami sampai para pengembala lelaki itu pergi membawa gembalaan mereka. Sampai tidak ada lelaki baru kami bisa dan mungkin untuk memberi minum ternak-ternak kami." Mereka tidak ingin bercampur baur dengan para lelaki. Kemudian mereka memberikan alasan yang kuat yang mengharuskan mereka keluar dari rumah. "Wa abuna syaikhun kabir." Dan bapak kami adalah seorang yang sudah sangat tua. Tidak ada lagi lelaki yang bisa melakukan pekerjaan ini, mengembalakan binatang ternak kami kecuali kami. Sementara bapak kami adalah seorang yang sudah sangat tua. Mereka melakukan pembelaan diri. Tatkala diingkari oleh Musa keluarnya mereka dari rumah mereka, mereka dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi kehidupan mereka dengan binatang ternak. Tidak ada yang bisa mengembalakannya kecuali mereka. Sehingga mereka mau tidak mau terpaksa harus keluar dari rumah. Perhatikan, wahai kaum muslimin, bagaimana mereka tidak ingin diprasangkai dengan persangkaan yang jelek. Dan mereka ajukan pembelaan diri mereka bahwasanya mereka keluar hanya dalam keadaan terpaksa untuk mengembalakan kambing-kambing mereka atau binatang ternak mereka. Itu pun setelah dikembalakan oleh Musa dan mereka melihat bagaimana amanahnya Musa. Mereka berkata kepada orang tua mereka, "Qalat ihdahuma ya abati istajir." "Wahai bapak kami, sewalah dia. Jadikan dia pengembala. Kita bayar upahnya. Agar tidak perlu lagi kami keluar dari rumah kami. Agar kami kembali ke habitat kami, yaitu di dalam rumah."
Mereka mengajukan permintaan kepada ayah mereka untuk menyewa Musa menggantikan tugas mereka. Luar biasa. Para wanita-wanita yang memiliki iffah, yang berusaha menjaga kehormatan dirinya untuk tidak keluar dari rumah-rumah mereka. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah membagi pekerjaan laki-laki dengan wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ar-rajulu mas'ulun ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki adalah pengurus dari keluarganya dan dia akan ditanya tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa mas'ulun anhum wa mas'ulun an ra'iyatiha. Adapun wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya dan juga penanggung jawab anak-anak suaminya. Dan dia akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Pembedaan tugas antara laki-laki dengan wanita. Laki-laki di luar rumah dan wanita di dalam rumah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah." Orang-orang yang menanggung anak yatim. Kita tahu siapa anak yatim. Seorang anak yang mati bapaknya dan masih belum mencapai usia yang baligh. Aku dan penanggung anak-anak yatim, orang-orang yang mengurus anak yatim. Aku dan dia, baik itu anak yatimnya sendiri ataupun anak yatim milik orang lain, maka aku dan dia seperti ini di dalam surga. Wa asyara Malik bisabbabatihi wal wusta. Dan Imam Malik memberikan isyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Sangat dekat. Kedudukan orang-orang yang mengurusi anak yatim dan kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Rawahu Muslim. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk mengurusi anak yatim, melainkan agar ibunya, agar sang istri yang ditinggal oleh suaminya dan mengurusi anak yatim tidak perlu untuk keluar rumah demi memenuhi keperluan sekeluarga mereka. Agar tetap terpenuhi keperluan mereka dan sang istri tidak harus keluar rumah, yang mana menyelisihi habitatnya yang asli, yaitu di dalam rumah. Maka Nabi mendorong kita untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan mereka, agar wanita tersebut
tidak perlu keluar dari rumahnya. Tidak perlu keluar dari tempatnya yang asli, yang hakiki, yang syar'i, yaitu di rumahnya. Luar biasa. Dan ini diperkuat lagi dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang lainnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Wa kal qa'im la yaftur, wa kas sha'im la yuftir." Muttafaqun alaih. Orang-orang yang mengurusi para janda, wanita yang tidak memiliki suami, dan juga mengurusi orang-orang miskin, dipenuhi keperluannya, kebutuhan sehari-harinya, maka mereka seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka seperti orang yang sholat malam dengan tidak pernah malas dalam sholatnya, tidak menurun semangatnya dalam sholatnya. Dan juga seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Diperintahkan kita, didorong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan seorang janda, agar ia tidak perlu keluar dari rumahnya dan semua keperluannya dicukupi. Dan Nabi menjanjikan balasan yang begitu besar, seperti orang yang berjuang berperang di jalan Allah, dan seperti orang yang salat malam dengan tidak putus-putus, tidak letih, dan seperti orang yang berpuasa dengan tidak berbuka, berpuasa setiap hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini cukup sebagai pengingat bagi kita semuanya untuk memberikan peringatan kepada para wanita, terutama yang berada di bawah tanggung jawab kita, untuk mereka kembali kepada habitat asli mereka, untuk mereka kembali kepada tempat mereka yang hakiki, yang akan melindungi mereka dari perkara-perkara yang jelek, yang akan mendatangkan kejelekan bagi diri mereka, yaitu untuk mereka tetap berdiam diri di rumah-rumah mereka dan tidak keluar kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna," dan tetaplah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.